oknum bengkel resmi, bengkel pinggir jalan ya atau non resmi ya, itu sama aja. Ya jadi gue baru banget pulang servis mobil pribadi gue yang masih servis garansi yang ketiga kalinya. Ya seperti biasa lah, lu bisa lihat di belakang sini ya. Itu ada penambahan biaya yang menurut gue itu nggak perlu gitu loh. Contohnya nih ya, contohnya ada spurring balancing ya. Spurring balancing ini menurut gue nggak penting karena mobil emang bannya aja belum pernah dibuka gitu loh. Kenapa harus spurring balancing lagi? Terus ada penambahan apa kuras air, apa kuras angin ban ya. Ini nih juga nggak penting kan, ini anginnya juga gue masih pakai, gue masih isi gitu loh, masih gue ukur anginnya juga. Mungkin kalau cuci AC ya, mungkin cuci AC ini ya masih worth it lah ya, mungkin kotor karena gue kalau di mobil suka merokok gitu ya. Kalau gue ngantuk bisa gue merokok, oke lah nggak apa-apa gitu kan. Ada yang lebih lucu lagi nih ya, kan gue servis, tapi di sini ada tulisannya chamber cleaner. Chamber cleaner ini emang nggak masuk ke biaya include service. Terus kalau gue beli satu botol chamber cleaner, lihat harganya lumayan juga kan. Udah lumayan, itu paling gue pakai cuman nggak nyampe setengahnya kalau misalkan gue servis kayak di service kayak tune up gitu doang gitu loh. Sama kayak nomor 5 tuh ya, engine degreaser sama nomor 6. Ya ini tuh menurut gue ya nggak gue pakai terus-terusan kan, dan itu kan udah include service. Kenapa kalau kita servis kita mesti beli cleanernya gitu loh? Seharusnya kan dari jasa servis juga udah include cleanernya gitu loh. Kenapa kita beli lagi gitu? Ya kalau oli mesin ini ya karena gue upgrade ya wajar aja kalau gue nambah ya. Tapi ya ini juga pernah kejadian di bengkel resmi. Ini konsumen gue beli motor depannya dari P ya, dari P motor PE ya kan. Nah dia bawa motornya ke bengkel resmi. Salahnya dia sih emang kan masih garansi ya, harusnya bawa ke sini aja gitu kan. Dia bawa ke bengkel resmi, terus dia servis lah CVT-nya dan disuruh ganti fan belt, disuruh ganti roller. Terus dia komplain ke gua, "Bang, ini kok motornya udah perlu ganti fan belt sama ganti roller?" Loh, kok bisa? Dan gua cek, gua tuh selalu ada kertas inspeksi gitu. Kertas inspeksi mana? Ya contohnya kayak kertas inspeksi gini. Ini keluhannya motor apa dan bengkel gua melakukan perbaikan apa di motor tersebut. Itu di bengkel gua udah diganti roller sama fan beltnya. Tapi di bengkel resmi disuruh ganti lagi ya. Ya ini sorry itu saya gue bilang ya, emang lu jualan spare part tapi jangan sampai merugikan konsumen yang servis di situ gitu loh. Dan akhirnya gue kasih unjuk juga nih, gue ada buktinya buat penggantian spare part di bengkel gue gitu. Ya sangat disayangkan ya buat oknum-oknum kayak gitu, tapi lu harus tahu kejujuran itu nomor satu ya. Kalau lu mau maju, lu mau sukses, itu mungkin lu bisa lebih jujur lagi soal itu. Yang mana yang harus diganti, yang darurat diganti, atau yang perlu diganti banget, yang darurat diganti gitu ya maksudnya. Terus ada juga yang motor ya masih bisa dipakai, atau ada yang motor masih baru diganti, jangan minta diganti lagi ya. Mungkin ini masukan aja buat kalian semua yang buka bengkel di luar sana. Menurut gua kejujuran lu nomor satu sih. Pasti kalau konsumen lu kalau lu jujur, konsumen lu pasti balik lagi ke lu. Dan sekalian ngingetin juga buat para konsumen gua, kalau ada keluhan dalam 1 bulan garansi itu ya, lu datang aja ke gua ya, nanti bakal gua perbaikin. Asal jangan lu bongkar-bongkar di luaran ya. Pokoknya motor-motor gua tandain, ada tanda garansinya. Kalau lu bongkar di luar, insya Allah gua bisa tahu dan itu bakal gua angusin garansinya karena lu udah bongkar di luar ya. Jadi jangan dibongkar di luar kalau beli di Prihata Motor selama 1 bulan. Kalau ada kendala tinggal bawa kemari aja ya. Oke, mungkin gitu aja videonya hari ini. Terima kasih.